Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hafizah dengan NIM 230101070137. Di sini kakak akan membawakan materi tentang Muhammad Al-Amin, di mana kita akan menelusuri jejak keteladanan Rasulullah sebelum kerasulan. Pernahkah kalian mendengar nama Muhammad Al-Amin? Seorang pemuda dari kota Mekah yang hidup sebelum menjadi nabi, tapi dia begitu dihormati oleh masyarakat. Mengapa ia disebut yang terpercaya? Apa yang membuat masyarakat begitu yakin pada sosoknya? Nah, kali ini kita akan menelusuri kisah luar biasa dari seorang pemuda sederhana yang kelak akan menjadi pemimpin perubahan dunia. Tapi kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga cermin dan pelajaran untuk kita, bagaimana menjadi pribadi yang jujur, adil, dan amanah sejak dini. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat untuk menelusuri perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan dan mengambil pelajaran berharga darinya. Sebuah kisah yang berjudul Muhammad Sang Al-Amin menelusuri jejak keteladanan sebelum kerasulan. Di tengah gurun yang kering dan panas, berdirilah sebuah kota kuno yang tak pernah sepi dari langkah kaki para kafilah dagang. Mekah, atau dikenal juga dengan Bakkah atau Ummul Qura. Mekah bukan sekedar titik singgah, melainkan simbol penting bagi pertemuan budaya dan keyakinan suku-suku Arab. Namun, di balik kemilau perdagangan dan kesakralan Ka'bah, masyarakat Mekah pada masa itu tenggelam dalam budaya jahiliyah yang menjadi kekerasan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di kota itulah seorang anak muda tumbuh dengan karakter yang sangat berbeda. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sejak dalam kandungan, beliau telah menjadi yatim. Ibundanya, Aminah, meninggal ketika Muhammad masih sangat kecil. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan setelah kakeknya meninggal, ia kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, kasih sayang dan pendidikan akhlak yang beliau terima menjadikan sosok yang lembut, bertanggung jawab, dan jauh dari kebiasaan buruk anak-anak seusianya pada masa itu. Ketika mulai beranjak dewasa, Muhammad mulai membantu pamannya dalam berdagang. Ia ikut dalam perjalanan panjang menuju negeri Syam, membawa barang dagangan, menawar harga, dan berinteraksi dengan berbagai pedagang dari penjuru negeri. Namun, yang paling menonjol bukanlah keterampilannya dalam berdagang, melainkan kejujurannya. Ia menjual barang sesuai kualitasnya, tidak menipu, dan tidak memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi. Karena sifat-sifatnya inilah, masyarakat memberinya gelar Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Ini bukan sekedar gelar sosial, tetapi bentuk pengakuan publik atas integritas moral beliau. Dalam salah satu perjalanan dagangnya, reputasi Muhammad menarik perhatian seorang wanita bangsawan Quraisy yang bernama Khadijah bin Khuwailid. Khadijah adalah sosok cerdas dan berwibawa, seorang pengusaha sukses yang sangat menghargai sebuah kejujuran dan ketekunan. Ia mempercayai barang dagangannya kepada Muhammad, dan hasilnya luar biasa. Muhammad tidak hanya membawa keuntungan besar, tetapi juga membuktikan bahwa kejujuran dalam bisnis membawa berkah yang lebih besar. Dari sanalah benih cinta dan kepercayaan tumbuh hingga mereka menikah. Pernikahan ini menjadi titik awal sinergi dua tokoh mulia yang menjadi penguatkan dalam misi-misi sosial kemasyarakatan. Namun, kontribusi Muhammad tidak berhenti pada dunia perdagangan. Dalam masyarakat Mekah yang kerap diwarnai konflik antar suku, beliau dikenal sebagai penengah yang adil dan bijaksana. Hal ini dibuktikan dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad. Saat suku-suku Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan batu suci itu,
Setelah renovasi Ka'bah, Muhammad hadir sebagai solusi. Dengan ide brilian, ia meletakkan Hajar Aswad di atas kain dan mengajak semua suku mengangkatnya bersama. Lalu, beliau sendiri yang meletakkannya di tempat semula. Semua pihak merasa dihargai dan pertumpah darah pun dapat dihindarkan. Tidak hanya itu, Muhammad juga ikut serta dalam sebuah organisasi bernama Hilf al-Fudul yang memperjuangkan keadilan dan hak-hak kaum tertindas di Mekah. Dalam budaya patriarki yang keras dan tidak adil, keberpihakan Muhammad pada yang lemah merupakan langkah luar biasa. Beliau berdiri bukan untuk mencari nama, melainkan untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang selaras dengan hati nurani kemanusiaan. Di sela kesibukannya, Muhammad juga sering menyendiri di Gua Hira. Ia merenungi kehidupan masyarakatnya, mempertanyakan nilai-nilai yang berkembang, dan mencari kedekatan dengan Sang Pencipta. Dari kesendirian itulah, sesungguhnya Muhammad sedang menapaki jalan spiritual menuju kenabian. Tanpa beliau sadari, semua pengalaman kehidupannya telah menempa dan mempersiapkannya untuk menuju utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini bukan hanya sekedar bagian dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam, melainkan juga cermin atau patokan untuk kita semua. Dari beliau kita belajar bahwa kepercayaan dibangun oleh akhlak, bukan oleh gelar, bahwa kepemimpinan tumbuh dari integritas, bukan dari kekuasaan, dan bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari pribadi yang jujur, adil, dan peduli terhadap sekitar. Dalam menyampaikan materi ini, mari kita renungkan bersama siapa kita dalam masyarakat. Apakah kita meneladani kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas sehari-hari? Apakah kita menjadi penengah dalam konflik atau justru menjadi penyulut dalam sebuah konflik? Mari kita belajar dari sejarah ini, bukan untuk sekedar tahu, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena seperti kata pepatah Arab, man la ya'rif al-madi, la ya'rif al-hadir. Siapa yang mengenal sejarah tidak akan memahami masa kini. Alhamdulillah, kita telah menelusuri kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Kita belajar bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan dalam kebenaran bukan hanya bagian dari ajaran agama, tetapi juga bagian dari karakter mulia yang harus dimiliki setiap insan. Semoga kisah ini bukan hanya sekedar menjadi bahan hafalan, tetapi juga benar-benar kita jadikan pedoman dalam bertindak, baik di rumah, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian video dari kakak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.